Jadi yang pertama, kami akan menjelaskan edukasi new normal dan COVID-19. Judul yang pertama, protokol kesehatan dalam menghadapi new normal. New normal, jangan kebablasan. Jadi, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengumumkan akan adanya new normal atau suatu kenormalan baru yang tidak sama dengan kenormalan sebelumnya sebelum pandemi COVID-19. Definisi dari new normal sendiri adalah berjalannya kembali aktivitas masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga masyarakat dapat tetap produktif dan terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya, adaptasi kebiasaan baru. Apa saja sih yang menjadi kebiasaan baru selama pandemi ini? Yang pertama, jika sakit, tetap di rumah. Yang kedua, sediakan hand sanitizer. Gunakan masker saat bepergian, tetap jaga jarak minimal 1 meter, sering mencuci tangan setelah beraktivitas. Setelah bepergian, ingat untuk mandi. Usahakan jika saling menyapa, tidak perlu berjebak tangan. Gunakan uang elektronik. Untuk balita dan lansia, sebaiknya di rumah saja. Dan yang ketiga, jangan lupa starter kitmu. Jadi, berikut barang-barang yang harus kalian bawa ketika berpergian. Yang pertama, alat makan pribadi. Jadi diusahakan bawa bekal dari rumah aja ya. Yang kedua, masker cadangan. Selain masker yang kalian pakai, bawa juga masker cadangan dalam tas. Yang ketiga, peralatan ibadah masing-masing. Yang keempat, hand sanitizer dan tisu. Yang kelima, botol minum pribadi. Dan yang terakhir, helm pribadi apabila Anda langganan ojek online. Nah, selanjutnya untuk infeksi ulangan dari COVID-19, seperti yang kita ketahui, ada beberapa pasien yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi COVID-19. Nah, tapi menurut beberapa penelitian, ada pasien-pasien tertentu yang juga telah dinyatakan sembuh dan dibebaskan dari isolasi, tetapi 1 minggu kemudian dia terkena infeksi ulangan dari COVID-19. Nah, kita mulai dulu untuk mengetahui apa itu sebenarnya infeksi ulangan. Nah, infeksi ulangan sendiri itu merupakan infeksi yang terjadi setelah pemulihan dari infeksi sebelumnya oleh agen penyebab yang sama. Nah, kira-kira siapa saja yang dapat terkena infeksi ulangan ini? Nah, kalau untuk infeksi ulangan itu, sejauh ini yang kita ketahui, yang bisa terkena itu mulai dari bayi sampai lansia. Nah, kemudian untuk cara penularannya itu, mekanisme penularannya, sebenarnya infeksi ulangan ini sama dengan infeksi pertama kalinya COVID-19. Nah, cara penularannya yaitu bisa melalui partikel liur yang berasal dari batuk maupun bersin. Bisa juga dari partikel udara jika kita berada di ruangan yang tertutup. Nah, kalau untuk contohnya misalnya tadi yang seperti yang dibahas, mengenai benda-benda, sebenarnya itu ada yang disebut dengan kontaminasi. Nah, kontaminasi ini jika contohnya kita memegang gagang pintu atau benda-benda yang misalnya nanti bakal dipegang oleh orang lain juga, seperti contohnya gagang pintu, uang, ataupun kantong plastik. Nah, itu semua dapat menularkan juga COVID-19. Nah, selanjutnya cara untuk mengetahui seseorang dapat apakah terinfeksi ulang COVID-19 melalui pemeriksaan laboratorium dengan sampel yang digunakan itu adalah dahak, usapan tenggorokan, dan air seni. Nah, kemudian kira-kira bagaimana cara untuk mencegah infeksi ulangan dari COVID-19 ini? Yang pertama, wajib pakai masker, kedua, tetap jaga jarak, dan ketiga, cuci tangan pakai sabun. Nah, dan jangan lupa juga kita menerapkan etika batuk dan etika bersin. Nah, contohnya itu jika ingin batuk ataupun bersin, kita mengangkat kerah baju dan lebih baik batuk dan bersin di dalam baju kita agar tidak dapat menyebarkan COVID-19. Nah, maka dari itu, mari kita ikuti aturan agar mencegah infeksi ulangan dari COVID-19. Terima kasih. Cuci tangan pakai sabun.
Apa itu cuci tangan pakai sabun? Mencuci tangan pakai sabun adalah salah satu upaya pencegahan melalui tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun. Kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan kuman berpindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Memangnya sama air saja tidak cukup. Nah, mencuci tangan menggunakan air memang lebih umum dilakukan. Namun hal ini terbukti tidak efektif dalam menjaga kesehatan dibandingkan dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, menggunakan sabun dalam mencuci tangan memang akan mengambil lebih banyak waktu, namun penggunaan sabun menjadi lebih efektif karena lemak dan kotoran yang menempel di tangan kita akan terlepas. Nah, sabun yang digunakan saat itu apa saja? Segala jenis sabun dapat digunakan seperti sabun mandi biasa, sabun cair, sabun batang maupun sabun antiseptik. Nah, kapan kita harus mencuci tangan? Yaitu sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air besar, setelah buang air kecil, setelah memegang unggas dan hewan lainnya, dan juga setelah beraktivitas. Nah, ada langkah-langkah cuci tangan, yaitu 6 langkah menurut rekomendasi WHO. Yang pertama, gosok telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan, gosok telapak tangan dan sela-sela jari tangan, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci, gosok ibu jari kanan berputar dalam genggaman tangan kiri. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kiri di telapak tangan kanan dan juga sebaliknya.